Oke, baik, Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Perkenalkan, nama Bapak Ade Makmul atau kalian bisa panggil saya Pak Ade. Nah, kali ini saya akan menjelaskan tentang mata pelajaran PKK praktek. Ya, jadi di SMK ini ada yang namanya PKK praktek dan ada yang namanya PKU produktif. Apa sih bedanya PKU produktif dengan PKK praktek? Nah, untuk PKU produktif yang diajar oleh Pak Guru namanya Agus Salim kemungkinan kalau nggak salah ya. Untuk PKW produktif ini lebih ke kompetensi dasar pengetahuannya. Kemudian untuk PKK praktek ini lebih cenderung ke kompetensi dasar keterampilannya. Makanya di sini saya akan menjelaskan kompetensi dasar keterampilannya. Makanya dinamakan PKK praktek. Jadi seluruh mata pelajarannya nanti kita lebih cenderung ke praktek. Atau kalau kemungkinan di masa pandemi seperti ini mungkin akan ada penjelasan untuk praktek ya. Tapi untuk PKU produktif yang diajar oleh guru lain ya, itu ke dasar pengetahuannya. Kalau di sini untuk kompetensi dasar keterampilannya. Kalaupun ada materinya nanti penjelasan untuk praktek, bukan ke dasar pengetahuannya. Oke, langsung saja kita ke KD-nya, yaitu kita mulai dari 4.1. Yang pertama, mempresentasikan sikap dan perilaku wirausaha. Jadi silakan nanti kalian presentasi terlebih dahulu, mungkin diawali ya, karena di dasar keterampilannya itu yaitu mempresentasikan. Jadi nanti kalian bisa mempresentasikan sikap wirausaha. Kemudian di 4.2 yaitu menentukan peluang usaha produk barang dan jasa. Setelah mempresentasikan mungkin kita akan menentukan peluang produk dan jasa di jurusan teknik audio video. Kemudian di 4.3 ada yang namanya mempresentasikan lagi hak atas kekayaan intelektual. Jadi setelah kalian menentukan peluang usaha kemudian dipatenkan, misalkan saya kasih contoh speaker aktif. Misalkan speaker aktif ini dijadikan hak paten, hak kekayaan intelektual kalian. Nah, ini nantinya dipresentasikan. Kemudian di 4.4 yaitu ada membuat desain, prototipe dan kemasan produk dan barang dan jasa. Kemungkinan di sini akan lebih cenderung ke gambar teknik gitu. Kemudian di 4.5 yaitu membuat alur dan proses kerja pembuatan prototipe barang dan jasa. Kalau kalian ketahui, setiap praktek itu pasti ada yang namanya proses kerja. Nah, di situ kalian setelah membuat prototipenya dipikirkan, kemudian kalian harus membuat langkah kerjanya. Prosesnya seperti apa, barangnya harus bahannya yang harus disiapkan apa, alatnya yang harus disiapkan apa, kemudian cara membuatnya seperti apa, seperti itu. Kemudian di 4.6 ada membuat lembar kerja atau gambar kerja untuk pembuatan prototipe. Mungkin di sini prototipe ini karena perlu diinstal, jadi kita perlu gambar kerjanya ya, penjelasan rakitnya seperti apa, dan ini dipasangkan di mana, barang A dipasangkan di mana, barang B dipasangkan di mana, seperti itu. Kemudian di 4.7 ada yang namanya menghitung biaya produksi prototipe. Jadi setelah kita menggambar, kita membuat alur proses kerjaan seperti apa, kemudian membuat lembar kerjanya, gambar kerjanya, kemudian kita menghitung biaya berapa sih biaya produksi yang harus dikeluarkan untuk membuat satu prototipe ini. Yang kemudian nanti sampai di kelas 12 itu nyambung, ada yang namanya menghitung biaya produksi seperti itu.
Nantinya PKK ini nyambung sampai ke kelas 12. Di kelas 12 nantinya kita akan memproduksi massal biasanya. Ya, karena produksi massal ini hanya ada di kelas 12. Jadi di kelas 11 ini kita membuat prototipe. Seperti itu ya. Kemudian di 4.8 kita membuat prototipe produk barang dan jasa. Setelah menghitung biaya produksinya, kita membuat prototipenya seperti apa. Kemudian di 4.9 ada yang namanya menguji prototipe produk barang dan jasa. Mengujinya, apa sih kekurangannya, apa kelebihannya. Kemudian ya seperti itu kurang lebihnya. Kemudian di 4.10 ada yang namanya membuat perencanaan produksi massal. Nah, di 4.10 ini nanti akan nyambung pada saat nanti kelas 12. Seperti itu. Ya. Kemudian untuk semua mapel di mata pelajaran yang saya ampu, yaitu di kelas 11 ini ada PKK praktek, kemudian bisa, kemudian PSR-TV untuk TAV2 khususnya. Itu semuanya nanti selama PJJ silahkan kalian membentuk kelompok maksimal 4 anak. Kemudian rumahnya jangan yang jauh-jauh ya, rumahnya yang dekat-dekat saja. Karena nantinya untuk semua mapel yang saya pegang itu PJJ-nya menggunakan Google Meeting atau menggunakan seperti ini. Kalau kita tidak ada meeting, tidak ada yang perlu ditanyakan secara detail ya, kita menggunakan seperti ini, atau bisa jadi menggunakan Google Meet untuk PKK ya, karena kita perlu menjelaskan alat-alat, kemudian bahan yang digunakan itu kalian harus lihat seperti apa barangnya. Jadi nanti ada Google Meet. Jadi nanti silahkan kalian disiapkan email, kemudian Google Meeting-nya di Play Store, di-download saja, kemudian login menggunakan email kalian. Kemudian barang siapa yang tidak memiliki handphone, kemudian tidak memiliki kuota, rumahnya jaringannya jelek di rumahnya, kalian bisa mengelompok ya, 4 anak itu maksimal menggunakan protokol kesehatan. Seperti itu ya, yang penting menggunakan masker dan siapkan hand sanitizer. Seperti itu. Barangkali ada yang sakit pada saat Google Meeting itu diadakan, silakan individu saja di rumah, nggak apa-apa, pakai handphonenya sendiri. Seperti itu ya. Sekian dari saya. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.